Inilah saudara-saudara Puputan Pring, lanjutan dari struktur yang menyerupai pagar waktu itu ya. Ini adalah yang kita dapati di sini. Ada beberapa struktur batu bata merah begitu di bawah dari pohon bambu ini yang memanjang begitu sampai ke sana teman-teman. Kita lihat lanjutannya. Ini kalau kerusakannya ini sangat parah sekali begitu, karena memang mungkin ini dulunya bukan jalan alternatif tapi lanjutan dari bangunan ini begitu. Karena ini sudah jalan alternatif, jadi terpaksa mungkin diambil tanahnya. Kita lihat di sini, itu ada. Kita dapati di sini ada semacam pagar begitu yang memanjang. Dan batu bata merah yang digunakan dalam struktur batu bata ini ada kesamaan dengan batu-batu bata merah yang ada di Trowulan. Mereka menggunakan motif-motif dua sejajar dengan garis sejajar begitu, seperti ini teman-teman. Dan ada yang sebagian sudah terhimpit oleh pohon. Ya, Kang Pras, menurut dari keterangan warga di sini, struktur bangunan kuno yang menyerupai pagar ini panjangnya bisa diukur dari arah Mahkamah Meradenayu barat sampai mungkin ke timur, itu memang ada sampai 1 kilo sih, 1 kilo kurang lah istilahnya, tapi memang sangat memanjang. Oke. Dan keterangan dari warga di sini memang dari dulu batu-batu bata merah yang sudah terstruktur ini memang sudah ada begitu Kang? Iya, memang sudah ada, memang emang letaknya memang di bawah pepohonan bawah tanah gitu. Jadi menurut sudut pandang spiritual saya, Kang Eko ya, pada saat Kadipaten Trum, dermaganya juga besar, dan dari segi kedekatan struktur batu bata ini dengan sungai itu kan sangat dekat. Iya. Itu. Ini memang bagian dari batas dermaganya. Batas dermaga. Oke. Lah, dermaga itu masih dalam lingkup Kadipaten gitu. Dermaga itu masih dalam lingkup Kadipaten. Oke. Dan Majapahit itu sangat besar sekali nyata. Di sini ada sumur kunonya teman-teman. Ini ya, coba kita buka. Merupakan sumur kuno di zaman itu, dan diduga di sini memang dulunya padat dari pemukiman, karena memang ini adalah suatu dermaga yang paling besar di zaman kerajaan Majapahit waktu itu. Dan seperti ini, untuk kedalamannya tidak begitu dalam, karena ini sudah ini mungkin dulunya atau tertimbun atau gimana gitu. Kita masuk ke dalam teman-teman. Ini adalah merupakan batu hiasan di beberapa tempat yang diistimewakan waktu itu yang menyerupai batu manggis, dan ada juga yang mengatakan ini adalah suatu batu pemberat yang digunakan untuk sebagai pemberat timbangan, karena ini merupakan tempat pelabuhan terbesar, yaitu Pelabuhan Terung. Seperti ini bentuknya teman-teman.
Kita lihat. Jadi memang menyerupai buah manggis begitu. Namun di sini terdapat itu lubang. Ini terdapat lubang di sini. Makanya ada beberapa peneliti yang mengatakan ini merupakan batu pemberat sebagai timbangan waktu itu. Ya, Mas Den. Apa yang didapat nih, Mas Den? Ya, dalam sudut pandang spiritual saya, Kang Eko ya, ini adalah ciri khas Pelabuhan Terung, di mana di setiap pinggiran dari dermaga tadi itu ada banyak batu-batu seperti ini. Batu yang berbentuk manggis ini adalah sebuah hiasan, penghias ciri khasnya Terung. Pelabuhan Terung. Dan banyak itu sih sebenarnya itu. Di setiap dermaga itu mempunyai ciri khas tersendiri. Begitu. Yang terlihat di penglihatan saya di setiap dermaga itu, Majapahit kan mempunyai beberapa dermaga. Itu ada ciri khasnya tersendiri seperti itu, Kang Eko. Setiap daerah berbeda-beda. Iya. Dan di sini ciri khasnya ini. Berarti indikasi kalau memang ini adalah ciri khas dan penghias, berarti indikasi masih banyak lagi batu manggis ini ya. Iya, cuma yang masih ditemukan cuma satu gitu. Iya. Yang ditemukan masih satu. Ceritanya ini kan ditemukan di sumur manggis tadi, Kang ya. Di sekitaran situ ya. Makanya tadi ada sumur yang dinamakan sumur manggis karena memang batu ini yang menyerupai buah manggis ini ditemukan di daerah sana, teman-teman. Untuk dari Kang Pras ini, apa yang didapat Kang tentang cerita batu ini? Dari cerita warga memang batu ini ditemukannya perkiraan tahun 2006 ya di sekitaran makam Raden Ayu dan situs Terung ini. Cuma memang dari segi fungsi dari batu ini masih memang banyak beberapa versi yang memperjelaskan. Jadi memang kita masih belum tahu secara pasti ini fungsinya dulu untuk apa kayak gitu. Kayak semacam dilamuri bedak begitu kan? Iya, karena memang kalau di makam Raden Ayu ini disediakan bedak kan, untuk mungkin bagian dari sejarah dan mitos, bagian dari apa ya, sarana spiritual mungkin begitu ya Kang ya. Melihat dari bentuknya teman-teman, di sini ada beberapa umpak ya, meskipun dan ini yang lebih unik ini karena ini terbuat dari terakota. Peradabannya ini di sini cukup kuno banget gitu, mungkin di abad 11-12. Karena di sini ada dinasti Yuan juga, ada dinasti Song dan dinasti Ming juga yang lebih muda juga ada di sini teman-teman. Ini tampak motif seperti bunga-bunga begitu. Kalau seperti ini mungkin di zaman kolonial ya. Zaman kolonial. Oke. Yang ditemukan oleh warga dan sengaja dikumpulkan di sini.
dan ada beberapa lumpang teman-teman, meskipun ada yang sebagian yang sudah pecah ya, tapi kita masih bisa menikmati begitu, seakan-akan ketarik ke masa lalu ketika berada di Museum Kreweng ini Kang ya. Bagaimana mereka dengan peradaban mereka menggunakan benda-benda ini dengan kegiatan sehari-harinya begitu. Ini kan masih, mohon maaf, ini masih tanah warga memang situs terung ini. Alhamdulillah ini diinisiatifkan untuk dibangun museum untuk nanti jadi kunjungan kayak gitu. Jadi makanya dibangun Museum Kreweng.